Kenapa harus aku ya? Tiba-tiba banget padahal aku gak tahu apa-apa. Aku hanya bersikap sewajarnya manusia normal. Tapi kenapa kesannya aku gak layak disukai? Apakah teman-teman pernah bermonolog seperti itu? Atau bahkan setiap malam, setiap saat, kita menanyakan hal yang udah kita tahu jawabannya sebetulnya. Kalau teman-teman ada di situasi seperti itu, izinkan aku berbicara dengan kalian ya. Tentu saja di Suara Sa Podcast bersama aku Zena yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Semoga ada manfaatnya. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Apakah baik-baik aja hari ini? Gimana puasanya? Lemes ya? Kalau aku sendiri banyak gak moodnya. Jadi waktu produktif aku tuh di malam hari teman-teman. Entah kenapa kalau lagi puasa itu rasanya beda aja gitu. Dan jujur capek rebahan. Ada yang sama gak? By the way, semangat ya buat teman-teman yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kembali lagi ke pembicaraan kita, tentunya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya kita tahu jawabannya. Dan gak sedikit yang masih belum tahu jawabannya, termasuk aku juga teman-teman. Dan bukannya mencari jawaban, tapi malah mengalihkan pemikiran. Seolah hal-hal negatif ini akan hilang dengan sendirinya. Tapi ternyata itu gak baik loh. Ibaratnya tangan kita luka, berdarah, dan harus diobati supaya cepat sembuh dan gak infeksi. Iya gak? Tapi tergantung kedalaman luka itu dan seberapa serius luka itu. Teman-teman pernah nggak ngedengar pepatah yang bilang sedia payung sebelum hujan? Ternyata setelah ditelaah makna dari pepatah itu dalam banget ya. Kenapa dalam? Itu karena kesiapan untuk menghadapi suatu hal itu penting. Misalnya ada perlombaan. Kalau dipersiapkan secara matang, maka kesempatan menang itu besar. Berbeda dengan mereka yang hanya mengandalkan nasib baik atau keberuntungan. Di podcast sebelumnya, aku udah membahas tentang intuisi, dan itu masih satu alur dengan persiapan kita dalam menghadapi masalah. Lagi-lagi, aku gak bosan mengingatkan kalian bahwa rasa percaya pada diri sendiri itu penting banget. Aku berbicara seperti ini merasa sedang bercermin teman-teman. Jujur ya, sulit buat percaya diri sendiri. Sulit buat terima kekurangan diri. Sulit buat mengerti bahwa kemampuan kita memang sedikit dan kita masih aja kalah sama rasa malas. Tapi, kalau kita saat ini sedang berusaha akan hal-hal positif itu, disitulah kita mulai menanamkan rasa percaya diri kita. Aku mau cerita ya. Dulu, waktu aliyah, ada pak guru mata pelajaran PKN dan dia suka menilai karakter siswanya. Dari banyaknya yang dia nilai, ada 2 karakter yang bikin aku berasumsi dan bahkan merasa saat ini aku berada dalam 2 karakter itu. Satu, temanku karakternya air, katanya. Artinya mengalir aja. Dan pak guru menjelaskan seakan karakter air itu kurang baik. Karena ya hanya mengikuti alur aja. Dan aku sendiri dinilai karakter pendobrak, kata pak guru. Pendobrak itu berani katanya, tapi resikonya kurang disukai teman-teman, egois, dan ya begitulah. Nah, apakah kalian berpikir aku baik-baik aja pada saat itu? Menganggap penilaian itu kayak angin lewat aja gitu? Ya, jawabannya adalah enggak. Aku overthinking sampai kelulusan dan sembuh di fase liburan menuju dunia perkuliahan. 2 tahun mikirin itu teman-teman, yang dimana pemikiran itu menjadikan batu karang di mindset aku, membatasi aku secara gak langsung dan takut untuk dibenci, sehingga banyak yang gak jadi aku lakuin. Misalnya mau aktif bertanya, berpendapat, dan memilih menjadi batu. Tapi tenang aja, sekarang udah baik-baik aja kok. Dan menurut aku, justru karakter air itu penting. Tapi kita pengendali perahunya. Walaupun
arah angin dan airnya Tuhan yang ngatur. Jadi, jawaban dari banyaknya pertanyaan negatif itu adalah lebih baik bagaimana? Maksudnya diganti, bukan kenapa, tapi bagaimana caranya agar aku disukai, bagaimana caranya agar aku dihargai, dan kalau kita gak dapatkan itu sekarang, berarti belum saatnya. Tentunya kita sedang berada di toxic relationship. Dan aku yakin kamu bisa melewatinya. Dunia itu kan berputar ya, dan hukum alam itu ada. Seperti halnya frekuensi dengan teman-teman, ada yang satu frekuensi, ada yang berbeda. Namun, yang jadi problemnya bukan frekuensinya, tapi bagaimana caranya kita berteman dengan perbedaan itu. Baiklah teman-teman, kita cukupkan pembicaraan kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Dan senang deh bisa cerita lagi sama kalian. Aku gak sabar buat ketemu kalian di episode berikutnya. Sehat selalu ya teman-teman. Sampai jumpa.